Nonton video ini. Kembali Yankee Bravoan, Bravo Whiskey ingin berbagi buat para pemirsa semua. Para pemirsa tentunya pernah mengalami kan ketika kita sedang merakit sesuatu dan ketika kita memberikan daya atau arus, ternyata rakitan atau komponen yang kita rakit itu terbakar karena terjadi kesalahan atau konslet pada rangkaian yang sedang dibuat. Ini kan sangat-sangat menjengkelkan, bukan? Sehingga membuat kita harus membeli komponen lagi. Oleh karenanya, ketika kita merakit sesuatu, kita membutuhkan yang namanya power supply lab atau power supply yang digunakan untuk kebutuhan eksperimen. Nah, karena power supply lab itu harganya cukup lumayan, maka saya mencoba membuat dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Pertama yang perlu kita siapkan adalah charger laptop seperti ini. Apabila teman-teman tidak memiliki charger laptop, teman-teman bisa membeli switching modul yang ada dijual di toko-toko online ya. Ini kebetulan laptopnya bermerek HP dengan kapasitas 19 volt 4,8 ampere ya. 4,8 ampere. Jadi daya maksimumnya adalah 90 watt. Ini yang pertama dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman memiliki switching atau regulator laptop seperti ini, tinggal potong saja kabelnya. Nah, seperti ini nih teman-teman, saya potong. Apabila teman-teman kesulitan atau karena dia mempergunakan jack seperti ini dan ingin membongkar rumahnya, teman-teman tinggal kasih pertalite di sini, melingkar sehingga dia basah, tidak usah terlalu banyak. Setelah diberikan lalu diamkan sekitar 2 jam dan dia bisa dibuka tutupnya teman-teman seperti ini ya. Jadi sangat mudah, tidak terlalu sulit untuk dibuka ketika dia sudah dikasih pertalite. Nah, itu saja tipnya teman-teman. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah regulator step down. Ini tipe XL4016 dengan 1 potensio. Ada yang 2 potensio trim port di sini dengan input outputnya bersebelahan, tapi yang ini adalah 1 potensio, sehingga yang saya miliki hanya ini. Oke, kemudian kita membutuhkan voltmeter. Voltmeter ini gunanya kita bisa melihat volt dan ampere arus yang akan digunakan. Karena dari rangkaian ini belum tersedia voltmeternya, sehingga kita kadang-kadang salah memberikan arus dan akan berakibat fatal juga, akan terbakar pada komponennya. Setelah ampere voltmeter ini ada, nanti kita juga akan memberikan rangkaian proteksi short ya. Rangkaiannya sederhana saja teman-teman, kita hanya membutuhkan relay. Ini relay 5 volt 10 ampere, karena ini kapasitasnya 2 untuk switchingnya hanya 5 ampere dan ini juga kebetulan 8 ampere, nah, maka cukup untuk relaynya 10 ampere yang kita gunakan. Kemudian 2 LED, 1 push on button, switch off push on, dan 2 resistor 1 kilo. Ini 2 resistor 1 kilo ya, ada 2 ya, satunya jatuh. Nah, seperti ini ada 2. Jadi teman-teman nanti gunakan ada 2 seperti ini, satu nilainya 1 kilo. Ini untuk relay ini nanti untuk kita jadikan proteksi anti short. Jadi ketika min plusnya terbalik atau ada rangkaian yang kita sedang rakit itu ada yang konslet, dia akan short. Walaupun pada rangkaian ini pada outputnya sudah ada anti short, tapi kita berikan. Sebenarnya ini harusnya bisa kita tambah nanti
buzzer ya, sehingga ketika dia short dia akan bunyi tet. Nah, tapi sementara karena buzzernya belum ketemu atau stoknya habis nih di rumah, jadi saya pergunakan hanya untuk LED saja. Jadi LED merah ini menandakan short, nanti yang hijau itu normal. Oke, pertama teman-teman ketika membeli ampere voltmeter ini, dia akan tersedia 5 kabel. 3 kabel hitam, merah, kuning, dan 2 kabel merah dan hitam. 3 kabel ini akan menunjukkan, yang merah dan hitam akan menghidupkan display. Ini teman-teman. Dan yang kuning adalah untuk mengukur tegangan yang keluar pada rangkaian regulator ini. Jadi karena rangkaian regulator ini ada in, ada output, saya memasukkannya untuk catu dayanya ini kan 0 sampai 30 volt. Jadi keluaran dari sini, dari switchingnya ini adalah 19 volt, dia masih dalam range yang bisa digunakan untuk voltmeter ini. Jadi kita masukkan pada inputnya yang berhubung langsung dengan switching. Dan ketika kita ingin mengukur berapa volt yang dikeluar, kita masukkan pada plus, pada rangkaian plus, output plus, plusnya di sini, ini outputnya yang plus. Jadi kita bisa melihat arus yang keluar. Saya akan praktekkan ya, saya akan hidupkan sebentar. Ini sudah menyala teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah potensio untuk kita bisa memberikan keluaran, tapi dia belum ada voltmeternya. Ini tinggal kita putar saja dan kita sudah bisa melihat voltmeter ini bekerja sesuai dengan apa yang kita putar ya. Nah, sekarang dia keluarnya itu 11,2 volt. Kalau kita rendahkan lagi, kita tinggal putar ke kiri. Ini 5 volt. Teman-teman harus lembut memutarnya karena ini sangat-sangat sensitif. Jadi kalau kita putarnya agak kencang, dia naiknya sangat drastis. Jadi dikhawatirkan kalau outputnya ini terkoneksi dengan rangkaian, sedangkan rangkaian yang memerlukan tegangan melebihi dari yang kita berikan akan jebol juga. Gitu teman-teman ya. Nah, ini sudah menyala dengan rangkaian yang tadi. Ingat teman-teman, ini input dari switching kita untuk menghidupkan kabel merah dan kabel hitam. Lalu untuk mengetahui voltase yang keluar, di output dari regulator, di outputnya, di plusnya kita masukkan ya. Dan kemudian kabel hitam ini dan merah untuk menghidupkan ampernya kita masukkan pada min. Kabel hitamnya kita masukkan kepada min dan kabel merah ini akan menjadi kabel minus. Kabel minus atau negatif pada output. Jadi nanti outputnya adalah satu masuk ke plus yang sini, yang minnya dari sini teman-teman. Sehingga kita dapat mengukur tegangan dari ampere ini. Kebetulan apa ya yang bisa saya berikan ya untuk mengetes, ini bohlamnya tidak ada teman-teman, jadi tidak bisa. Nah, ini untuk rangkaian pada regulatornya. Nah, kita akan membuat proteksi dengan relay seperti ini yang sederhana. Biar disatukan, jadi nanti ketika short dia akan melindungi rangkaian yang kita sedang buat. Kalau yang ini nggak perlu digambar skemanya, sudah jelas ya teman-teman, karena ini tinggal dibeli di toko online ada, dan ini juga ada, harganya pun murah. Kalau tidak salah ini harganya sekitar 30.000, 27.000, yang ini harganya sekitar 14.000, dan ini kalau tidak punya harganya sekitar 80 ribuan ya, switching sekitar 5 ampere sampai 8 ampere. Nah, ini bisa dibeli dan tinggal dirangkai saja, tidak terlalu sulit. Nah, ini sudah bekerja dengan normal. Kita sekarang akan merakit
rangkaian dari proteksi shortnya ya. Yang kita butuhkan sekali lagi relay 5 volt 30 ampere, lalu push on off button, dan 2 LED warnanya sesuai selera teman-teman, ada 2, dan 2 resistor 1/4 watt saya gunakan, mau setengah watt boleh, tapi saya gunakan yang kecil ini, nilainya 1 kilo. Oke teman-teman, kita akan merakit. Nah ini akan saya contohkan bagaimana cara menyoldernya. Sebentar saya rapikan dulu supaya tempatnya enak buat menyolder. Nah, kita akan menyolder pada relay. Di sini yang 2 pin ini ada 3 pin, yang kiri ini adalah NO dan yang kanan itu NC. NO itu artinya normally open dan NC itu normally close. Pertama kita akan menyolder ya teman-teman. Untuk LED-nya kita satukan pada kaki anodanya. Kaki anodanya kita satukan. Ini kaki anodanya mudah sekali teman-teman, katoda anodanya yang panjang dan pendek. Yang panjang kita satukan, kita gandeng yang panjang ya, karena dia akan menjadi satu rangkaian. Saya tidak akan mempergunakan PCB, saya akan langsung tempel di sini saja supaya meringkas tempat, karena tempatnya adalah box kecil seperti ini saya gunakan supaya nanti bisa muat. Dan kalau saya tidak perlu tutup untuk menghindari penggunaan penggunaan AC ya. AC. Penggunaan kipas maksud saya. Penggunaan kipas. Jadi kita tidak menggunakan. Sebentar ya. Supaya videonya tidak terlalu panjang, saya hold dulu. Ini hanya menggandengkan ini saja. Nanti akan saya lanjut lagi sebentar. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kita akan menyolder pada kaki normally open dan normally close. Ingat, yang hijau ini adalah normally open, yang merah ini normally close. Jadi nanti ketika dia short, lampu merah akan menyala. Ketika dia normal, lampu hijau akan menyala. Oke, saya solder dulu sebentar. Nah, seperti ini teman-teman jadinya setelah disolder. Kurang ke sini ya. Ini di tempat saya sekarang sore hari. Setelah pulang dari rutinitas, timbul ide karena PSU-nya bisa menimbulkan masalah kalau kita merakit sesuatu nih. Makanya saya eksekusi langsung. Setelah ini kita potong. Yang tidak perlu digunakan kita potong ya. Jadi kita pergunakan seperlunya saja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan memberikan resistor 1 kilo sebagai input arusnya. Ini arus input akan dimulai dari sini. Seperti ini nanti kita akan solder ya teman-teman ya. Nah, kita akan beri hambatan 1 kilo pada lampunya. Maksud saya LED-nya. Nah, seperti ini teman-teman setelah disolder. Resistor 1 kilonya ya, perhatikan. 3 pin yang bawah, 2 pin yang bawah. Nanti akan saya gambarkan dengan coretan tangan skemanya. Sementara teman-teman perhatikan saat menyoldernya saja. Sehingga tidak terlalu rumit. Saya tidak mempergunakan bahasa ilmiah elektronika yang membuat orang jadi pusing. Yang penting jadi dan berfungsi alatnya sebagaimana yang kita inginkan. Nah, ini sudah dipotong. Ini sudah oke. Dan sekarang kita akan menyolder switch untuk on off ya, release on off pada pin yang paling kiri dan tengah. Pada pin paling kiri dan tengah. Wah, ini gambarnya harusnya di sebelah kiri ya. Kok saya jadi ini ya. Paling kiri dan tengah. Kita akan solder di sini. Switch taktik ini ya. Nah, demikian teman-teman jadinya. Pada pin paling kiri dan tengah untuk switchnya. Nah, nanti bila teman-teman ingin menambahkan
buzzer, kaki min buzzer taruh di sini, dan ditambah satu lagi resistor. Kita kasih hambatan seperti ini, jadinya seperti ini ya. Nah, bila mana ada buzzernya jadi seperti ini, dan ini masuk ke kaki plus buzzer, kaki minnya masuk di sini. Oke teman-teman, sudah paham ya? Saya ulangi, kalau nanti mau ditambah buzzer supaya ketika dia lampu merah nyala artinya short dan bunyi buzzernya tet seperti itu, berikan resistor 1 kilo di sini, ketemunya sama karena ini arus plus input di sini. Nah, seperti ini. Dan ini masuk ke tanda plus di buzzer dan tanda minnya di sini. Ya, kaki yang NC, normally close. Nah, kebetulan karena buzzernya tadi nggak ada, jadi saya tunda dulu, saya pakai yang bisa saya pergunakan. Oh, saya baru lihat nih, di sini nampaknya ada buzzer, tapi dipergunakan untuk ini nih, CW, jangan deh. Oke, kalau begitu teman-teman, sekarang kita akan memasang untuk kabel input dayanya ya, di sini dan di sini. Kita akan memasukkan plus di sini, min di sini. Oke, tunggu sebentar. Nah, sini sudah tersolder teman-teman kabel inputnya. Kabel inputnya dan rangkaian sederhana ini siap kita coba. Kita akan koneksikan pada output dari switching yang tadi. Kita akan koneksikan sehingga dia bisa bekerja. Kita akan mengetes, maksudnya apakah dia bisa bekerja dengan baik atau tidak ya. Saya akan masukkan dulu ke sini, lalu nanti kita akan tes. Ditunggu sebentar ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Kalau saya lepaskan terus nanti videonya terlalu panjang dan orang sangat lihatnya katanya membosankan. Ditunggu sebentar ya. Nah, ini rangkaiannya sudah terpasang teman-teman, sudah saya sambungkan dan dia sudah bekerja. Ini lampunya nyala nih, untuk yang merah nih. Ini yang merah nyala, artinya terkunci. Sekarang arus adalah 11,2 volt ya. Voltase yang keluar 11,2. Kita akan mengukur pada outputnya plus di sini, min di sini ya. Kita akan mengukur ya. Sebentar, ini agak tricky karena nggak ada yang megang ini. Nah, tidak ada yang megang ini ya. Jadi agak tricky gitu ya. Dan kayaknya ini salah pada switch on off-nya ini. Switch on off-nya salah. Ini multitesternya saya dekatkan yang ini. Ini multitesternya saya dekatkan supaya terlihat ya. Nah, ini saya ukur. Saya ukur dengan kondisi dia, coba tolong dipencet. Ini karena dia off. Nah, dengan ini lampu hijaunya dipencet, ini lampu hijaunya nyala, lepas. Nah, ini terkunci, dia tidak bisa keluar arus. Sekarang dipencet. Ya, pelan-pelan aja, jangan takut. Nah, kita akan ukur ya. Di multitester itu terbaca 11,24. 11,2 maksudnya ya. Nah, sebentar kita lihat apakah benar pada ininya. Nah, ini 11,2 harusnya pas ditempelin tadi bisa terlihat ya. Semoga dengan ini dia bisa. Nah, yuk dipencet lagi. Dipencet lagi. Jangan dialingin itunya. Oke. Nah, di multitester 11,2, di ininya tetap 11,2 dan ada ampernya 0,2 ampere. Ya. Ini pada posisi on karena terpakai dayanya itu untuk menghidupkan XL4016 dan juga ampere meternya ya, serta rangkaian relay dan LED-nya itu terpakai untuk itu ya. Nah, karena ini salah pada switch on off-nya, jadi ketika di-shortkan seharusnya dia bekerja. Tapi karena ininya dilepas, karena ininya bukan yang switch terkunci, jadi harus diganti dulu, dicari. Nah, sampai di sini semoga dipahami teman-teman. Jadi
Ini kebetulan karena switch on off-nya tidak ada yang terkunci, ini push on push on saja, jadi harus ditekan dia on. Seharusnya ditekan dia ngunci, baru dia akan berfungsi lampunya hijau dan merah ini. Nah, ini kalau dipencet dia hijau, arus keluar, kalau dilepas arus mati. Nah, demikian teman-teman praktek kita membuat power supply lab rumahan dengan barang-barang yang ada di rumah dengan seperti ini. Nah, nanti tinggal dirangkai pada box, masing-masing teman-teman bisa merangkainya ya. Alat-alat yang dipergunakan juga tidak susah dan murah, tapi manfaatnya luar biasa buat kita semua, sehingga kegiatan kita bereksperimen tetap berjalan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa sekali lagi, nanti kalau teman-teman membeli switch-nya jangan yang push on seperti ini, jadi harus ditekan dia baru nyala, tapi yang ditekan dia ngunci on. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Yankee Bravo One, Bravo Whiskey. Sampai jumpa lagi.